wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Di sini tadi ada sholat gerhana enggak? Iya ya, ada di masjid ya. Sholat gerhana itu sunnah muakkad kalau katanya jumhur, Imam Syafi'i dan kawan-kawan. Kalau katanya Imam Abu Hanifah wajib. Kalau katanya Imam Malik seperti sholat Jumat. Jadi aman-aman yang belum sholat. Sholat gerhana itu bagi saya semacam alarm. Tidak ada hubungannya dengan apakah mau ada bencana atau ada. Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu semacam momen, semacam alarm biar kita nggak terlalu asyik dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga melupakan Allah. Tiap hari kan kita dikasih alarm 5 kali. Itu bagi saya alarm. Kalau pas kita sibuk-sibuknya mau ingat Allah, jadi 5 kali alarm. Cuma alarm yang sehari 5 kali ini sering jadi rutin sehingga kita lupa kalau itu alarm. Terus ditambahi 1 Jumat sekali. Itu pun masih agak, itu setahun sekali juga dikasih alarm. Nah kadang-kadang dikasih gerhana juga untuk jadi alarm. Itu yang bikin para ulama bilang ini sunnah muakkad, kayak sholat Jumat bahkan wajib. Kalau para sufi apalagi menafsirkan gerhana, matahari, bulan itu dengan sangat beda dengan pemahaman kita. Cuma next time aja saya ngomong tentang ini. Mungkin setelah sesi filsafat modern kita akan kembali lagi ke Islam. Fase setelah peripatetik kita akan ketemu dengan iluminasi. Cuma mungkin masih 1-2 bulan lagi ya, karena setelah Darwin saya akan ngomong tentang Freud. Setelah Freud saya ngomong Marx. Terus mungkin 2 orang dari tradisi pragmatisme. Oke, bismillah. Hari ini tema kita adalah struggle for the fittest. Saya agak gimana gitu ya ngomong Darwin, wong aku bukan ahli biologi. Cuma saya tidak ngambil itunya, nggak ngambil teori biologinya. Karena kalau biologi itu aku 0. Kalau biologi sih gampang. Biologi kan nggak perlu belajar. Kalau biologi beda lagi. Bismillah. Darwin adalah salah satu pilar yang banyak orang nggak setuju, banyak orang nggak suka, tapi diam-diam kita sering berpikir evolutif. Mungkin kamu nggak setuju dari kerahnya, tapi struggle for the fittest-nya mungkin setiap orang juga sebenarnya kayaknya struggle for the fittest. Yang nggak cocok ya tersingkir. Kuliah kok nggak cocok-cocok ya akhirnya DO. Itu struggle for the fittest. Skripsi kok nggak selesai-selesai ya berarti kamu nggak fit, nggak cocok. Jangan-jangan kamu garap skripsi itu. Harus struggle. Ya, bismillah. Itu tak kasih gambar karikatur. Itu karikatur resmi ya, resmi zaman dulu tapi untuk melecehkan Darwin. Jangan salah, nggak cuma kamu yang nggak suka Darwin terus Darwinnya dimaki-maki. Darwin itu lama setelah meninggal dia baru diapresiasi orang. Lahir tahun 1809, meninggal tahun 1882. Berapa tahun ayo? Ngitungnya lama. Yang jawab duluan tak kasih bonus. 82 dikurang ya wis. Manut berapa? 73. Oke. Kuliah di Cambridge, Edinburgh.
1825 sampai 1831. Berapa tahun itu berarti di dua kampus? 6 tahun. Kalian 6 tahun di satu kampus. Itu pun menjelang 7 sekarang. Iya, semester 14. Ya kelihatan lah level itu. Menjelajah lewat The Beagle tahun 1831 sampai 1836. Jadi begitu dia sarjana, terus jalan-jalan dengan kapal, hampir mengelilingi dunia selama sekitar 5 tahun. Itu Darwin. Pensiun 1842. Ya itu bahasaku aja pensiun. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin tidak tahu ya. Tapi pensiun itu sudah malas mengurusi dunia ilmiah akademik, tapi tetap kreatif. Bahkan bukunya The Origin of Species itu terbitnya 1859, jauh setelah dia pensiun. Karena Darwin ini orangnya sangat hati-hati. Sebelum dia yakin dengan bukti faktual yang jelas, dengan observasi yang tegas, dia nggak akan menerbitkan. Dan wafat tahun 1882. Tentang teori evolusi dan Darwin sebenarnya ada jasanya arkeolog, biolog, bapaknya biogeografi, namanya Alfred Russel Wallace. Ini peneliti, kebetulan dia sebagian besar penelitian dan hidupnya tinggal di Indonesia. Dan yang punya ide evolusi awal itu sebenarnya beliau, yang Wallace ini. Ide itu dia dapat ketika dia tinggal di Halmahera, terus kena demam. Waktu ngreges itulah dia mikir macam-macam, terus keluar ide evolusi. Itu bedanya ilmuwan sama mahasiswa. Kalau mahasiswa waktu ngreges kan sing dipikir enaknya makan apa ya, kira-kira cari yang anget-anget ya kan gitu. Tapi karena Wallace ini ilmuwan, jadi waktu ngreges yang dipikir tentang ilmu, dan lahirlah ide tentang evolusi. Nanti tulisan artikel di jurnal yang pertama-tama tentang evolusi itu ya join antara Darwin dan Alfred Russel Wallace berdua. Jadi jangan khawatir, ini ada jasanya Indonesia. Tempatnya bukan orangnya. Kalau orang Indonesia ya kayak kita lah, biasa, orang yang sangat pandai menikmati hidup. Ya, nggak usah ngoyo-ngoyo, yang penting dinikmati aja apapun yang terjadi. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka kan capek-capek, ngapain? Hidup sebentar aja kok, kan gitu pikiranmu. Oke, biarkan mereka yang mikir, kita tinggal menikmati. Ya, prinsipnya orang Indonesia itu kan. Biarkan mereka mikir, bikin telepon canggih, bikin smartphone, kita tinggal menikmati aja. Biarkan mereka rambutnya budak, kita gondrong. Loh kan gitu prinsip kita kan tiap hari gitu. Ngapain sih Pak, kreatif produktif, toh yo akhirnya sama saja. Itu kan kayak orang barat jalan-jalan ke Afrika, lihat orang santai-santai. Loh kamu kok santai-santai, mbok kerja. Hidup ini kan harus kerja keras. Loh, kerja biar dapat apa tuh Pak? Loh kerja itu biar uangmu banyak, kamu kaya raya. Ya terus kalau kaya raya mau apa? Loh kan kamu bisa nanti kaya raya, anak istrimu kamu ajak istirahat santai-santai. Ngapain nunggu lama-lama, capek-capek sekarang aja sudah santai-santai. Ngapain nunggu kerja keras segala. Oke. Saya nggak bisa cerita tentang gambar ini, cuma ini tak ambil aja dari internet. Perjalanannya Darwin mulai dari awal sampai akhir, sampai dia menemukan teori evolusi. Kalau itu cerita, kamu cari aja di internet banyak. Termasuk dari kepulauan Galapagos lah, bagaimana dia berevolusi lah, dan seterusnya. Nah, ini semi dongeng, jadi kamu kejar sendiri ya. Darwin itu penjelajah, tapi dia punya banyak penyakit, agak sakit-sakitan. Jadi dia punya mah, dia macam-macam kalau kamu baca sejarahnya. Jadi orangnya agak murung akhirnya karena penyakitan, tapi dahsyat. Bahkan karyanya pun ya nggak banyak diapresiasi orang. Baru dia meninggal lama baru diapresiasi. Itu pun banyak yang mencaci maki, banyak yang tidak suka. Meskipun diam-diam, cara berpikir evolusi inilah nantinya yang melahirkan ideologi namanya progresivitas. Ada perkembangan. Hidup ini berkembang, tidak macet, sifatnya evolutif.
Dan ini berpengaruh di banyak tokoh selanjutnya, termasuk Karl Marx. Bahkan ada istilah evolusi kebudayaan, ada istilah evolusi sosial. Saya lupa, kelihatannya ada juga istilah evolusi rohani. Loh kan itu jasanya Darwin loh itu, kamu pakai evolusi. Meskipun dari manusia ke keranya kamu nggak setuju, tapi istilah evolusi dan cara berpikir evolutif itu kan beredar di mana-mana. Dan kesadaran semacam ini pertama kali yang membangkitkanlah adalah Darwin. Jadi kapan-kapan kamu harus kirim Fatihah ke Darwin. Loh ya kan, pada ilmuwan yang berjasa kan harus difatihai. Ya, nah ini juga yang paling terkenal. Saya nggak perlu jelasin ini kapan dari monyet dan seterusnya itu kan. Saya harus lihat ke sana karena ini laptopnya kecil. Karena saya sekarang sudah plus, jadi sudah dikasih lebih oleh Allah. Kalau kamu kan baik kacamata karena minus, ada yang dikurangi oleh Allah. Kalau saya disayangi jadi dikasih lebih. Matanya harus plus, harus sudah menjauhi dunia termasuk tulisan. Karena kalau baca harus gini, kalau dekat nggak kelihatan. Termasuk ini karena kecil-kecil jadi terpaksa nggak bisa ya. Kamu lihat sendiri aja gambarnya. Ya kamu mikir sendiri lah, kira-kira kamu mirip apa enggak. Nah, ya kan simpel itu. Dan katanya Darwin mirip kok, kamu jangan bohong. Buktinya ya mirip. Kamu jujur apa enggak gitu aja kan masalahnya. Oke, masuk ke teorinya. Jadi sebelum Darwin orang kenal Lamarck. Ya meskipun belakangnya Marx tapi dia bukan Karl Marx loh ya. Makanya depannya adalah Lamarck, berarti bukan Marx ya. Ya itu namanya maksudnya. Ya dia punya teori use and disuse. Jadi anggota tubuh manusia makhluk hidup itu bisa berubah-ubah dan perubahan itu bisa diwariskan. Itu biasanya di buku-buku sejak kamu SD kan ada gambar itu kan, jerapah. Karena pohonnya tinggi-tinggi sementara dia pendek kan, tiap hari harus ndongak terus, nggak nyampe. Akhirnya agak loncat dikit, agak jinjit dikit. Tiap hari jinjit, lama-lama terus lehernya agak panjang. Lama-lama jadi panjang banget, dan panjangnya itu diwariskan. Itu teorinya Lamarck, namanya use and disuse. Jadi anggota tubuh yang kamu manfaatkan dan tidak kamu manfaatkan itu nanti berpengaruh loh. Kalau kamu diemin aja ya dia tidak berkembang, tapi kalau kamu pakai terus dia akan berkembang. Makanya kadang-kadang kalau kamu jeli coba ukur tangan kanan sama tangan kirimu panjang mana. Biasanya panjang tangan kanan, lebih aktif tangan kanan karenanya kan, dan lebih agresif tangan kanan. Jadi tangan kanannya lebih panjang. Kalau panjang dua-duanya berarti kamu agak panjang tangan. Ya. Jadi use and disuse itu teorinya Lamarck. Dan evolusi itu katanya Lamarck, ya kejadiannya kayak gini, lama-lama berubah. Dulunya pendek, lama-lama agak dongak dikit. Nah nanti anak turunnya dia akhirnya lehernya panjang. Jadi ini kalau kamu pakai Lamarck yang merasa pendek, pengen perbaikan keturunan, mulai sekarang kamu agak jinjit-jinjit, agak mendongak-dongak biar nanti anak cucumu jadi tinggi ya. Kalau zaman saya dulu di kampung ada hubungannya dengan gerhana. Kalau pas gerhana kamu gandol lah, apa ada palang pintu apa-apa. Kalau kamu gandol waktu gerhana kamu akan tinggi. Itu di kampung saya dulu gitu. Saya tidak tahu di kampungmu ada nggak tradisi kayak gitu. Nah, itu mungkin pakai teorinya Lamarck. Jadi kalau kamu gandol-gandol kan agak mendongak-dongak ya lama-lama kamu tinggi. Itu teori evolusi sebelum Darwin. Darwin juga agak kena pengaruh ini, tapi teori ini kan sudah dibantah oleh Agus Weismann. Masa sih gitu? Terus Weismann ini Agus Weismann namanya ya, agak mirip kayak penyanyi di Indonesia. Kalau Weismann saya tak coba apa ya gitu. Terus dia nyari tikus. Tikus itu ekornya dipotong, nyari tikus cowok sama tikus cewek, ekornya dipotong dikawinkan. Begitu lahir anaknya tikus, loh kok ada ekornya panjang lagi, dicoba lagi, dipotong ekornya, dikawinkan lagi. Sampai sekitar 21 generasi tikus. Saya tidak tahu ya, tikus itu generasinya berapa bulan melahirkan, dan pokoknya dipotong sampai 21 kali. Tetap aja ekornya panjang, berarti lama keliru. Ternyata perubahan fisik itu tidak
selalu diwariskan. Jadi orang yang buta sama buta nggak mesti anaknya buta kok. Ya kan banyak itu kan ada. Kalau saya nggak tahu di Sanmor apa di mana kan ada yang anaknya itu nggak buta, bapaknya buta, kan nggak diwariskan. Jadi cacat fisik ternyata nggak diwariskan. Beda sama teorinya Lamarck. Ada cacat yang diwariskan. Jadi kamu nggak perlu takut. Kalau kamu merasa jelek, nggak mesti anakmu jelek. Ada kamu. Loh iya kan pakai teori ini kan berarti ini percobaan kok. Ilmiah, jangan khawatir. Iya, jadi ternyata nggak jaminan fisik kayak apa nanti hasilnya kayak apa. Berarti kayak gimana terus evolusi itu? Nah, dari sinilah terus memicu ide evolusi Darwinian. Yang pertama, penjelajahannya Darwin di Kepulauan Galapagos. Dia ketemu yang paling berkesan kan kura-kura. Jadi kura-kura di sana itu beda-beda tergantung kondisi alamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teorinya Charles Lyell, Principle of Geology. Ini teori tentang bumi, bahwa bumi itu ya bukit, alam sekali itu berubah-ubah kondisinya. Merapi itu mungkin mengalami pergeseran-pergeseran, dan perubahan ini sangat mungkin mempengaruhi makhluk hidup. Itu teorinya Charles Lyell. Perubahan sekeliling mempengaruhi makhluk hidup. Terus ada juga teorinya Robert Malthus. Jadi kalau teorinya Robert Malthus yang kalian kenal itu kan pertambahan jumlah manusia dengan ketersediaan bahan pangan. Itu kan Robert Malthus. Pertambahan jumlah manusia itu pakai deret ukur. Kalau pertambahan bahan pangan itu pakai deret hitung. Jadi kalau nasi, beras itu ya jumlahnya dari 1, baru 2, baru 3, baru 4. Tapi kalau manusia dari 2 jadi 4, jadi 8, jadi 16, kan begitu. Bapakmu, ibumu punya anak 2, itu kan dari 2 jadi 4. Nanti masing-masing anak punya 2, itu minimal loh. Kalau orang dulu bisa 8, bisa 12. Iya. Bapak saya itu 11, tinggal 8. Ibu saya 6. Orang zaman dulu. Kalau nenek saya 16. Loh ya kan? Ya karena orang dulu hiburannya kan cuma itu. Ayo, TV enggak punya, acaranya cuma TVRI, enggak menarik, listrik belum ada. Terus ngapain ya? Kan cuma itu hiburannya. Pengen apa lagi? Iya. Itu kayak Pak Yai saya waktu tak guyon itu kan di kampung di Mojokerto. Pak Yai saya itu umurnya 67, baru saja kawin dengan santrinya umur 16. Loh, kan seru kalau tak guyoni Pak Yai, masa apa masih bisa sampean gitu. Kan dia ketawa aja. Kok berani sampean katanya Pak Yai. Iya kamu enak, iso internetan, iso Facebookan, iso nonton bal-balan. Lah saya tiap hari mbok suruh ngaji, mbok suruh nanti ya hiburanku cuma ini aja kan gitu. Ya, jadi kamu jangan marah, yuk dikasihani lah. Mau Pak Yaimu kan nonton bal-balan, mbok anggap nggak pantas. Dia jalan-jalan di mall ya pakai masa kiai jalan-jalan di mall. Tapi kasihan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Biarlah hiburan yang satu itu, jangan kamu protes. Dia bisanya cuma itu yang menyenangkan. Kalau kamu kan Facebookan, kalau Pak Yaimu Facebookan kan kamu ketawa mesti kan Pak Yai kok Facebookan kan. Lah terus hiburannya apa? Kalau Pak Yai main game juga kamu kan, masa Pak Yai main apa FIFA 15 apa main PES main nggak pantas ya, pantas ya ngono kuwi. Ben wae jangan diprotes dong. Wong yang dikawini aja seneng-seneng kok kamu sirik. Oke, jadi perkembangan jumlah masyarakat ternyata nggak nyambung loh dengan perkembangan bahan pokok. Loh ini menentukan struggle for the fittest tadi. Ayo, kalau gitu siapa nanti yang bertahan? Bisa terus. Ini nggak cuma manusia, hewan mungkin juga gitu. Sekarang apalagi manusia itu kan serakahnya luar biasa. Semua sumber daya yang sebenarnya jatahnya hewan pun sekarang dimakan juga.
Kemarin di TV ada teknologi mengolah kulit pisang untuk jadi makanan. Loh, itu jatahnya monyet ya. Tinggal kulitnya aja masih diambil oleh manusia. Loh, monyetnya makan apa besok? Sekarang orang juga yang nanam pisang juga sudah mulai jarang. Oh, itu kan berat kan. Ini gimana? Tapi ya tenang aja, nanti yang kuat yang akan bertahan. Di Jakarta kapan itu saya lihat kambing aja sudah mulai bisa makan kertas di tempat-tempat sampah itu. Itu kan struggle for the fittest. Kalau dia tidak bisa makan kertas, wong rumputnya nggak ada, masa disuruh puasa dia? Ya puasa pun sahur sama bukanya pakai apa? Wong rumputnya nggak ada. Jadi ya dengan terpaksa dia struggle for the fittest, dan makanannya akhirnya kertas. Zaman Jepang dulu para Romusa itu, kalau kamu baca-baca cerita, ada loh sampai yang cuma makan pasir. Kenapa? Ya dia tidak ada makanan. Saya baru ingat tentang makan pasir itu waktu ke Iran. Di Iran itu saya pernah ngobrol sama mantan pasukan perang Iran. Jadi dia cerita, karena perangnya kan di padang pasir itu kan. Padang pasir itu kan daerah yang sangat terlihat. Kalau kamu dimanapun kamu kelihatan. Jadi kadang-kadang dia harus tiarap 3 hari 3 malam di cerukan-cerukan padang pasir itu. Lah terus, lah makannya apa pak? Ya enggak ya, sekelilingnya ada pasir ya pasir. Kalau ada cacing lewat ya cacing. Kalau ada apa lewat ya itu. Jadi kamu nggak bayangkan kan makan pasir gitu kan. Dan itu memang ya, orang Timur Tengah kan begitu lahir dia sudah bisa perang. Beda sama kita. Perang itu kan sudah komposisi DNA-nya sana, nggak sama kayak kita. Makanya kalau kamu mau jihad ke sana ya mau apa? Mungkin nggak malah bantu, malah nyusahi orang sana. Iya kan? Lalu kamu keluar sebentar